welcome back to YouTube channel Bu and Ha. Tempat cerita horor dan komedi campur jadi satu. Yuk kita mulai. Sebelum mulai kita kenalan dulu nih sama narasumber kita. Bapak boleh perkenalan diri dulu? Selamat malam, nama saya Piping. Kerja saya sebagai driver. Oke. Teman-teman, kita cari tahu dulu yuk seberapa kuat mental Pak Piping menghadapi dunia perhantuan nih teman-teman. Oke. Pak, aku mau nanya nih, Bapak tipe yang takut banget sama hal mistis atau justru cuek aja nih Pak? Cuek aja. Oh, cuek aja, oke. Bapak, sejak kapan Bapak bisa mulai atau merasakan hal mistis di sekitar Bapak nih? Pengalaman saya sejak kecil, saya tidak dapat melihat langsung. Cuma beberapa kali pernah melihat. Oke, Bapak bisa ceritain pengalaman horor yang pernah Bapak alami nih, Bapak? Pengalaman saya, karena saya posisi sebagai driver, selalu di jalan. Waktu itu saya pulang dari sebuah gunung. Oke, Bapak. Kondisinya jam 2 malam. Di jalan itu sepi. Nah, tiba-tiba saya menyalakan lampu dim, ada sebuah bayangan putih di sebelah kiri. Saya pikir itu orang lagi ronda. Oke. Begitu mendekat, tahu nggak? Kenapa? Dia balik, pocong. Wow. Ini beneran dan terjadi. Itu Bapak posisi Nah, teman sendiri saya atau gimana? berdua, teman saya kan tidur sampai saya bangunin. Saya juga kaget, kenapa mukanya jadi begini? Ya, yang saya tahu pocong kan. Iya. Udah pocong kan, Iya, mukanya tahu, itu tahu. gitu kan. Iya. Nah, udah. Saya sampai nyebut, gas lagi. Itu yang pengalaman yang paling mengerikan. Yang paling menurut saya. mengerikan. Oke, Bapak. Pada saat kejadian itu Bapak ada ngerasa takut atau bingung nggak, Pak? Takut sih enggak, cuma kaget. Oh, cuman kaget aja. Kalau teman Bapak? Gitu. Oh, dia tidur. Wow. Oke, Pak. Waktu itu Bapak setelah kejadian itu Bapak ada ngerasa hal-hal yang aneh nggak setelah? Enggak, saya tipe orang yang cuek. Jadi enggak sampai di pikiran, di mana-mana. Nggak sampai ke bawah mimpi gitu Enggak. ya, Pak? Oke. Dan sering terjadi juga, saya pernah tidur di kuburan. Kuburan. Bawa bis, saking capeknya, kita berhenti istirahat kan, kita nggak memaksain kan untuk nyetir. Pagi-pagi kita bertiga satu kru bangun semua, tahu-tahu di kuburan dan terjadi di daerah Boyolali. Pernah terjadi gitu. Wah. Kaget kita, kenapa di sini? Semalam perasaan rumah kan. Terusan di rumah aja, Iya. kita langsung berada di kuburan. Pagi-pagi, Pak? bisa itu di kuburan di daerah Terus? Boyolali itu. Terus gimana Pak setelah Ya itu? kaget. Ya Cuma udah, mau kaget gimana? aja, nggak ada kayak Kaget. kok bisa gitu. Ya kan, cuma jadi saling ketawa sama kita antar krunya. Kenapa di sini? Semalam perasaan di rumah terang Wah. di pinggir jalan. Itu yang terjadi, yang saya alami. Itu yang. Oke Bapak. Oke Bapak. Selain di bus itu ada lagi nggak pengalaman horor yang pernah Bapak alami? Ada 4-5 tahun ke belakang di suatu tempat, Iya. saya pulang kerja jam 2 malam, hujan rintik-rintik. Saya mengambil motor di parkiran. Dah, entah kenapa, padahal saya merinding. Saya noleh ke belakang, ternyata mata tuh warna merah saya kelihatan. Yang kata orang itu genderuwo katanya. Wah. Cuma karena kaget, saya panik, saya lari. Teriak-teriak sampai ke tempat lobby security. Dan itu terjadi jam 2 malam itu. Bapak lihatnya jelas banget. Jelas banget, hitam, tinggi, mata merah. Mata merah. Ya itu terjadi, itu yang paling kaget itu. Sampai saya lari terbelit-belit ibaratnya. Bapak waktu itu sendiri juga? Sendiri, jam 2 malam pulang kerja. Hujan lagi. Berarti Bapak Dan sampai saat ini saya nggak berani ke tempat itu lagi. Berarti Bapak udah nggak ini lagi ya? Nggak kayak takut lagi sama Takut enggak, saya hal itu sangat takut. Karena saya percaya itu ada. Cuma kalau selagi kita nggak ganggu, mereka juga nggak akan ganggu sebenarnya. Selanjutnya Bapak mungkin ada lagi pengalaman horor selain genderuwo. Tadi ada pocong tuh Pak, genderuwo. Mungkin ada lagi. Yang saya alami, yang saya lihat benar-benar lihat hanya pocong sama genderuwo katanya.
Dan kita nggak tahu yang sebenarnya gimana genderuwo, katanya gede, besar, mata merah, ya kan? Iya, iya. Jadi yang saya tahu ya kalau pocong memang jelas Udah pocong jelas, itu, jelas. udah jelas kelihatan banget, soalnya di pinggir jalan itu, ya kan? Ada lagi nih, waktu perjalanan saya ke Sumatera. Wow, gimana sih, Perjalanan Pak? saya ke Sumatera itu ditempuh kurang lebih dari Jakarta itu 2 minggu. Wow. Dan selama perjalanan itu kita bersama rombongan benar-benar istirahat cuma 1-2 jam sampai ke Medan. Itu ke Medan ya, Pak? Yes, Itu ke Medan, dalam Danau rangka Toba, apa itu, Pak? jalan-jalan. Oh, jalan-jalan trip ya, oke. Nah, kebetulan saya bawa dari satu keluarga rombongan untuk jalan-jalan ke Medan. Medan. Sama di daerah sana kan katanya waktu itu saya pertama kali ke Sumatera. Oh. Yang malam hutan. Nah, pas di daerah sebelum Riau waktu itu masih ingat ya. Ya sama. Yang tiba-tiba ada katanya sapi tapi malam lewat di depan mobil saya. Karena saya waktu itu nggak percaya. Kata orang kan harus rombongan tuh kalau Sumatera berbagai mobil jangan sendirian. Karena saya nggak percaya, saya nekat aja sendirian berangkat. Tapi itu di hampir tiap kota tuh pasti kalau malam dan malam ada aja. Ada aja. Sampai yang terakhir juga ada kayak bayangan putih tiba-tiba depan saya, sampai kita terkaget-kaget, rem mendadak tuh udah hampir kecelakaan sebenarnya. Ya mobilnya. Itu masih dalam perjalanan ya? Perjalanan berangkat tuh. Belum sampai di Medannya? Belum. Nah pas pulang sama juga di daerah Lahat malah. Sama. Cuma nggak tahu kenapa kalau pengalaman saya bagi diri saya itu ngelihat langsung takut, kadang juga takut. Cuma saya yakin, maksudnya yakin itu dia nggak akan ganggu. Cuma sering dilihatnya yang begitu. Setannya itu dalam bentuk apa, Pak? Kayak Iya, genderuwo atau yang pocong? bilang itu yang berarti Karena- pocong, genderuwo, terus cahaya putih. Cuma nggak tahu setan apa enggak. Nah, karena setiap daerah itu kan setannya pasti berbeda-beda Ya. gitu kan ya, Pak? Berbeda-beda Iya. katanya kan. Cuma Iya, ya itu iya. keyakinan kita sebenarnya, kita itu cuma kalau menurut saya itu halusinasi. Halusinasi, iya. Ya kan, dengan pikiran kita kemana akan terjadi penglihatan kita seperti itu. Ya, Berarti pengalaman saya yang di perjalanan itu sebenarnya banyak, ya kan? Cuma kan kadang kita nggak, ini benar nggak sih itu, benar nggak ini makhluk lain, benar nggak sih setan-setan itu yang disebutin, ya kan? iya, iya, Pak. Jadi ya kalau menurut saya ya kita harus yakin aja sama Gusti Allah, ya kan, kasih selamat, ya insya Allah selamat lah di jalan. Betul sekali, Bapak. Nah, saya ingat satu lagi nih. Apa itu, Bapak? Saya kejadian rombongan 2 bus bawa mahasiswa ke suatu tempat di daerah Sukatani. Suratani itu di mana, Bapak? Sukatani. Oh, Sukatani. Ya, itu kebetulan acara apa nggak tahu dah, mahasiswa itu acara di sana. Waktu berangkat kita parkir di sebelah mana. Sudah dikasih tahu penduduk tempat jangan parkir situ karena tempat itu keramat katanya. Kami saya pertama kali di sana, terus mahasiswa bilang sini aja Pak, aman Pak, nyaman Pak. Akhirnya kita ngikutin kata mahasiswa. Cuma sudah diingetin sama penduduk itu jangan situ Pak. Nah, karena anak-anak nyuruh situ benar. Begitu parkir tiba-tiba ban itu ambles. Oh, 16. Dan lucunya udah satu bis ambles, saya panggil teman saya supaya sama-sama ambles. Ikutlah satunya, ambles dua-duanya. Dan percaya nggak percaya, ditarik sama truk, didorong sama 50 orang, nggak bisa keluar. Sudah kita upaya berbagai macam. Terus jalan keluarnya gimana, Bapak? Lah, sudah sampai hampir maghrib, tiba-tiba ada seorang warga sana, ya kan, cuma kasih tahu, Bapak udah capek,
beliin kopi sama rokok. Saya pikir beliin kopi untuk warga sana sama rokoknya, karena mereka membantu. Iya. Belilah kopi. Tapi yang datang kopinya cuma dua gelas. Dan percaya nggak percaya, si bapak itu bilang, sudah bapak duduk aja. Terus dia berdoa apa? Terus dia bilang, bapak lain kali jangan sini. Tiang bendera ini paling ramahnya di desa itu katanya. Ya. Tapi percaya nggak percaya, Beneran terjadi. benar terjadi. Iya. Dan setelah didoakan sama bapak itu yang warga sana, mereka bilang, sudah nggak usah 50 orang, sudah nggak usah karakter, sudah 10 orang aja, dan aman semua, bisa lepas dari ambles semua itu. Dan itu terjadi. Pengalaman saya itu benar-benar percaya nggak percaya, tapi nyata. Makanya kalau kita pergi ke suatu tempat, ya kalau kita orang Jawa mah permisi lah, assalamualaikum, ya kan, supaya ya kita selamat, kita nggak saling ganggu mereka, dunia mereka, ya kan. Itu pengalaman yang paling lucu lagi tuh. Jadi udah tahu salah, yang kedua itu salah. Kan udah diingatin ya Pak, Ya. tapi tetap ngelawan. Tapi percaya percaya, cuma itu benar-benar aman. Benar-benar Cuma terjadi. saya nggak dilihatin, cuma sudah diingetin sama warga bahwa tempat itu aman. Iya. Itu pengalaman saya yang ya mungkin menyeramkan, cuma kadang lucu, Ada ya lucunya. capeknya iya, dan terjadi. Itu ada semua, saya masih ada videonya kalau nggak. Oh. Video pas kejadian itu masih ada saya. Wow, teman-teman, mungkin untuk videonya nanti bisa Ya, ya Pak nanti kita ditunjukin. bisa. Iya. Oke. Ya paling untuk pengalaman-pengalaman saya yang mistis, dunia yang melihat setan, ya paling untuk sementara itu aja. Itu Kalau aja. kita ceritain semuanya mungkin banyak, Iya, cuma yang udah pasti itu. Nilai waktu aja ya Pak. Oke. Jadi intinya kalau misalnya kita masuk ke lingkungan baru itu harus permisi dulu ya Pak. Yes. Ya itu sih. Oke teman-teman, episode kali ini itu rasanya itu lengkap banget ya, karena ada yang bikin merinding, ada yang bikin ngakak, dan juga ada momen-momen loh kok bisa terjadi begitu ya gitu. Dan ya terima kasih buat Pak Piping yang sudah berbagi cerita pada hari ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah setia nonton dari awal sampai akhir. See you and goodbye.